Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid dan anak-anak kami yang dirahmati Allah. Kehidupan di alam dunia ini, bagaimana kita mampu mengenal dan memahami akan rahasia sejati diri kita ini, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mampu memahami akan rahasia sejati diri kita, disitulah kita bisa paham dan mengerti bagaimana memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Karena memang Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah akhir daripada kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kenapa Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita ini? Karena Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau kita paham dan mengerti bahwa diri kita ini memang asal dan datangnya daripada Allah, maka pulang dan kembalinya tetap kepada Allah itu. Maka sebelum datangnya ajal, sebelum usia kita ini habis menjalankan takdir dan ketetapan Allah, dan sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, maka kita semua telah mampu mengkhatamkan ilmu tauhid ini, Bapak Ibu. Ya. Sekiranya kita besok pagi meninggal dunia, atau jam 12 malam ini kita meninggal dunia, maka sebelum jam 12, sebelum subuh, di mana kita semua telah mampu mengkhatamkan tauhid ini, telah mampu kita ini mengenal akan Allah yang telah menjadi rahasia diri kita. Ya. Kalau kita sudah mampu mengenal Allah dengan jalan mengkhatamkan ilmu tauhid, maka barulah selamat, terang dan lurus jalan pulang kita kembali kepada dirinya. Ini yang mesti kita pahami. Sebab kalau kita tidak mengkhatamkan ilmu tauhid, ya, maka sia-sia perjalanan hidup kita ini. Kalau ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu tafsir, ilmu hadis, sekiranya Allah beri kita umur dan usia 150 tahun, Bapak Ibu, ya, habis usia umur kita yang 150 tahun itu, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir itu tidak akan ada tamat-tamatnya itu. Tak akan ada khatam-khatamnya, nggak ada. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, sebelum mati mesti khatam kita ini. Begitulah wajibnya kita itu mengkhatamkan ilmu tauhid ini. Karena akhir kesudahan perjalanan hidup kita itu tetap kembalinya kepada Allah. Maka siapa yang tidak mengenal Tuhannya,
maka dialah sebenarnya orang yang buta. Dan orang yang buta di dunia itu, maka itulah nanti di akhirat juga dikatakan orang yang tersesat. Ini yang Allah ungkapkan kepada kita. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka dia juga buta di akhirat. Wa adallun sabila. Maka tersesatlah jalannya. Orang yang dikatakan buta di dunia lalu tersesat jalannya nanti di akhirat, itu sebenarnya bukanlah butanya mata zohir yang ada di kepala ini, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Ini yang Allah utarakan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan itu, kata Allah, bukanlah butanya mata zohirmu yang ada di kepalamu. Akan tetapi yang aku maksudkan itu, kata Allah, butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Maka orang yang buta mata hatinya waktu hidup di dunia ini, dialah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalaulah Allah katakan orang yang buta mata hatinya di dunia, itulah orang yang tersesat nantinya di akhirat dan tempatnya neraka. Coba kita tilik lagi ke dalam. Kita silau ke dalam, kita senter ke dalam. Diino-inoi ke dalam diri. Buta mata hati itu ukurannya apa sebenarnya? Butanya rohani itu standar ukurannya apa? Tentu ukurannya adalah Allah. Makanya Allah tegaskan makna ayat itu secara makna hakikinya. Siapa yang tidak kenal aku waktu di dunia, maka di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka dipastikan di waktu mati pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Maka orang yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya di dunia ini, dialah sebenar-benarnya yang dikatakan buta itu. Jadi sesungguhnya buta hakiki, Bapak Ibu, adalah orang yang tidak mengenal Allah dalam hidup ini. Dialah yang disebut namanya buta yang hakiki. Dialah yang katakan orang yang tersesat dan tempatnya di neraka itu. Makanya sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum kita mengalami namanya mati, di mana roh telah meninggalkan diri yang zuhir ini, maka wajib bagi kita itu menelusuri, memahami, menemukan siapa sejati diri kita ini sebenarnya, supaya kita sadar tentang Allah itu. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Bapak Ibu. Adanya itu tunggal, tiada berbilang. Kalaulah Allah itu wujud ada, adanya tunggal, tiada berbilang, tentu tidak ada selain daripada dirinya. Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, sudah ada dua wujud. Kalau sudah ada dua wujud, sudah ada dua Tuhan di situ. Sedangkan Allah menjelaskan dirinya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu benar-benar Esa. Esa itu maknanya tunggal, tunggal itu tiada berbilang. Kenapa dikatakan Allah itu Esa, Esanya itu tunggal tiada berbilang? Karena hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, dialah yang dikatakan wujud yang mutlak semata-mata itu. Betul-betul hapus, betul-betul tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Sama juga dengan diri kita. Kita sejak dahulunya juga nggak pernah ada.
sekarang dan akan datang nggak pernah ada. Yang ada sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang tunggal, Dia yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Lalu siapa diri kita ini? Siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya? Kalau Allah yang wujud sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Ini yang mesti kita pahami, supaya kita tidak dikatakan namanya jahil murakkab dalam hidup ini. Jahil murakkab itu Bapak Ibu, yang pertama jahil dia terhadap dirinya. Dia bisa memandang katanya, dia bisa mendengar katanya, dia bisa berkata, bergerak dan diam. Tapi dia tidak menyadari siapa sebenar-benarnya yang memandang itu pada matanya. Siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu pada telinganya. Siapa sebenar-benarnya yang berkata, yang bergerak itu pada tubuhnya ini. Dia tidak mengenal dan memahaminya. Maka itu yang dikatakan namanya jahil. Itu yang disebut namanya orang yang bodoh terhadap dirinya. Jahil yang kedua Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal akan Tuhannya. Allah memberi rezeki kepada kita, Allah memberi nikmat kepada kita, yang membuat kita ini bisa bergerak, yang membuat kita ini bisa memandang, yang membuat kita ini bisa mendengar dan berkata. Tapi kita tidak mengenal Allah yang memberi nikmat dan rezeki pada diri kita itu. Kalaulah kita tidak mengenal akan Allah, maka sempurnalah kejahilan kita itu. Ini yang disebut namanya jahil murakkab. Telah bersusun dua kebodohan pada dirinya itu. Kalau sudah bersusun dua kebodohan pada dirinya Bapak Ibu, inilah hidupnya itu. Sangsai di dunia, sangsaro di akhirat. Di dunia tidak mendapatkan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah. Di akhirat dia juga tidak mampu mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah itu. Maka supaya kita tidak dikatakan namanya jahil murakkab, maka wajib mengenal akan diri ini, supaya kita bisa mengenal Allah, supaya sempurna mengenal Allah. Maka wajib kita ini mengenali siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Untuk lebih tahu dan lebih pahamnya Bapak Ibu, siapa Allah dan siapa diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kita ini sebelum kita mati, sebelum ruh itu melepaskan jasmani, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, di mana Bapak Ibu telah khatam mengenal Allah itu dengan pengenalan sempurna. Ya. Khatamnya seseorang telah mengenal Allah itu Bapak Ibu, tidak terpandang lagi akan wujud dirinya, yang merasa dirinya itu bersifat wujud. Tidak lagi terpandang dirinya yang merasa dirinya itu yang melihat, merasa dirinya itu yang mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Itulah bukti khatam itu. Tapi kalau masih ada diri kita merasa diri kita ini wujud, masih ada diri kita ini merasa diri kita ini bersifat melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, itu tandanya belum khatam. Ya. Bahkan dikatakan diri kita itu adalah najis. Apa sebabnya diri kita itu dikatakan najis? Karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Maka ini yang dikatakan oleh Rasul, wujuduka dzanbun wa wujuduka hijabun. Adanya pengakuan dirimu yang mengatakan dirimu itu ada, bersifat, maka itu yang disebut namanya dosa, dan itu yang katakan hijab. Maka inilah yang ditegaskan Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang menyandingkan Allah dengan dirinya, tidak nampak Allah pada dirinya, tidak terlihat Allah di luar dirinya, maka itu adalah najis itu. Belum dikatakan khatam. Jadi yang dikatakan khatam itu
Tidak terpandang diri yang lain selain daripada diri Allah. Itu yang khatam tuh. Jangan nampak ada diri yang lain selain Allah. Kalau nampak diri yang lain selain Allah, belum khatam. Yang dikatakan khatam itu tidak terpandang lagi, tidak terlihat lagi ada diri yang lain, ada wujud yang lain selain daripada Allah. Itu yang khatam itu. Maka kaji itu yang mesti kita cari. Bagaimana mengkhatamkan diri. Untuk mengkhatamkan diri, kenalilah siapa Allah dan siapa kita ini sebenarnya. Kalau kita sudah kenal Allah, disitulah kita sadar bahwa diri kita itu la haula wa la quwata illa billah. Sekarang kita coba untuk memahaminya lebih dalam. Lihat. Ini apa tulisannya Bapak Ibu? Ini tulisan Allah atau Allah nih? Ini tulisan Allah ya, jangan Allah pula tuh. Ini tulisan Allah. Sekarang kita coba untuk memahami, ya. Kalau ini tulisan Allah, maka tulisan Allah itu, ya, bukanlah Allah, karena Allah itu bukanlah tulisan. Allah itu bukanlah huruf, Allah itu bukan kata-kata, ya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, sebagian daripada hambaku ini, dia mengaku menyembahku, dia mengaku mengingat aku, dia mengaku mengenal aku, tapi yang disembahnya, yang diingatnya, yang dikenalnya bukan diriku. Yang disembah dan diingat serta yang dikenalnya itu adalah huruf Allah, tulisan Allah. Makanya kalau kita kenal, ingin dekat lagi tentang Allah, maka kita mesti berilmu. Kalau kita belum berilmu, maka cari guru. Karena gurulah yang mengantarkan kita, guru yang akan membimbing kita bagaimana kita bisa mengenal Allah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kasyaf. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, kalau bukan karena guru, maka aku takkan pernah mengenal Tuhanku. Jadi kita kenal Allah itu karena murabbi kita. Kita kenal Allah itu karena guru kita. Maka begitu juga lah Rasul katakan kepada kita ini, ma'araftu rabbi bi rabbi. Kalau bukan karena Allah, maka aku takkan pernah mengenal akan Tuhan itu. Berarti Rasul kita araftu rabbi bi rabbi, kita kenal Tuhan itu karena Allah. Kalaulah Allah itu bukan huruf, Allah bukan tulisan, Allah bukan kata-kata, lalu mana yang dikatakan Allah? Kenapa dia menamai dirinya Allah? Ini mesti paham kita. Mana yang dikatakan Allah dan kenapa dia menamai dirinya Allah itu? Yang Allah itu Bapak Ibu, ya. Yang Allah itu adalah diri yang kosong nih. Allah itu diri yang kosong. Allah itu diri yang hampa dalam ketiadaan. Apa maksudnya Allah itu diri yang kosong, diri yang hampa dalam ketiadaan? Adalah diri la sautun wala harfun. Tidak bisa dijangkau dengan huruf dan kata-kata. Tidak bisa dianalisa dengan ilmu pengetahuan. Tak bisa dijangkau dengan kecerdasan dan berliannya otak pikir kita ini. Tak terjangkau Bapak Ibu. Karena tidak terjangkau dengan akal fikir, tak terjangkau dengan ilmu pengetahuan. Kata Ustaz, paning aku. Yang membuat kita paning itu yang Allah tuh. Yang membuat kita tuh gamang, heran, tercengang-cengang aku. Tak bisa kita memikirkan, itu Allah tuh. Karena dirinya tidak bisa dipikirkan, tidak bisa direnungkan, tak bisa diimajinasikan. Yang membuat kita ini terheran-heran, yang membuat kita ini tercengang-cengang, yang membuat kita ini panik.
Disitulah dia menamai dirinya dengan Allah tuh. Nah, bisa Bapak Ibu menangkap bahasa Ustaz tuh? Kenapa dia menamai dirinya Allah? Karena tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Yang membuat kita ini heran, tercengang-cengang, paning aku kata Ustaz. Karena tak bisa dijangkau dengan akal fikir dan pengetahuan. Saking tingginya dirinya itu. Itu yang dinamai dengan Allah tuh. Maka disebutlah namanya kosong. Nah, dalam bahasa tauhid Bapak Ibu, ini yang disebut namanya la ta'yin. La ta'yin. Belum wujud, belum nyata. Ya, betul-betul kosong dalam kekosongan. Di dalam kekosongan itu, itulah kehampaan. Dalam kehampaan itulah ketiadaan itu. Memang tak bisa lagi diraba dengan rasa, dengan ilmu dan pengetahuan. Tak bisa Bapak Ibu. Rupanya Allah itu tidak bisa disebut. Kalau disebut itu bukan Allah tuh. Kalau disebut bukan Allah. Kalau diceritakan bukan Allah. Karena Allah itu tak bisa disebut, tak bisa diceritakan. Makanya untuk mengenal ini, selalu diingatkan Allah kita ini. Apa kata Allah? Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairin ilmi wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian daripada manusia, dia bercerita tentang Allah. Dia membahas Allah. Dia mengkaji Allah. Tapi sayang kata Allah, dia mengkaji diriku bighairi ilmi, tanpa berilmu. Tidak ada ilmu. Yang kedua, wala hudan, tidak ada petunjuk kepada dirinya. Dan yang ketiga, wala kitabim munir, juga tidak memakai kitab yang menerangi. Kalau orang berbicara dengan Allah, orang mengkaji dan membahas Allah, tidak berilmu, tidak ada petunjuk bagi dirinya, tidak ada pula kitab yang menerangi tentang rahasia Tuhan, maka di situ Bapak Ibu Ustadz katakan haram noji kan bisa kenal Tuhan. Pak Soleh kenal tuh haram noji itu, tak akan pernah bisa dia mengenal Tuhan itu. Itu maknanya haram bagi seseorang bercerita tentang Allah. Haram bagi seseorang itu mengkaji tentang Allah kalau dia belum mengenal siapa Allah itu yang sebenar-benarnya. Antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Aku haramkan bagi mereka yang bercerita tentang aku tapi dia tidak mengenal aku. Ya. Dia telah banyak bercerita tentang diriku ini, tapi aku yang diceritakannya, dia belum mengenal aku. Dia belum berlikok dengan aku. Dia belum bermusahadah dengan aku. Dia belum bermuajahah dengan aku. Kalaulah dirinya belum bermuajahah dengan Tuhannya, dirinya belum bermusahadah dengan Rabbnya, dirinya belum berlikok dengan Tuhannya, bagaimana dia akan bisa menceritakan diriku kepada hambaku yang belum mengenal akan aku? Sementara dirinya saja belum kenal dengan aku. Kalau dirinya belum kenal dengan aku, bagaimana umat ini akan paham dan mengerti tentang Allah, sedangkan yang menyampaikan juga belum kenal dengan Tuhan? Makanya butuh kita ini seorang murabbi, seorang pembimbing yang mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa wusul kepada Allah. Itulah yang dikatakan al ulama warasatul anbiya. Dia adalah ulama, pewaris nabi. Ulama pewaris nabi lah yang bisa membimbing kita, yang bisa menuntun kita, yang bisa menunjuki rohani kita untuk bisa wusul kepada Allah. Karena rahasia diri Allah
telah ditanamkannya di dalam rohaninya. Rahasia diri Allah itu telah dimasukkan ke dalam rohaninya. Maka carilah mereka, kata Rasul. Kalau kamu mampu menemuinya, mengenal akan dirinya, jumpailah dia, pergilah kepada dirinya, datangi dia. Walaupun kamu datang menemui dirinya dengan jalan merangkak, dengan jalan tertata-tata, walaupun kita ini punya penyakit urat asam namanya, kita punya penyakit namanya kolesterol namanya, kita punya penyakit asam gula namanya. Ya, ada asam gula tuh, nggak ada kan? Nah, Ustaz buat asam gula kedua-duanya, penyakit asam urat satu, penyakit gula darah satu. Datang kepada dirinya, temui dia, walaupun kamu merangkak datang menemuinya, asal rohanimu sampai kepada Tuhan. Nih Pak Khalidna dari Gorontalo datangnya dengan ibundanya. Apa yang dia cari selama ini? Jauh-jauh datang dari Gorontalo ke sini. Bagaimana rohaninya bisa husul kepada Tuhan? Ini yang mesti pahami. Ini betul-betul Bapak Ibu ini Timbo mencari semua namanya. Lihat itu Pak Khalid itu, Timbo mencari semua. Jangan sampai semua belum cari Timbo. Kalau semua cari Timbo kebanjiran mereka tuh. Ini bahasa kias ya Ibu ya. Kalau timba mencari sumur itu biasa tuh. Biasa tuh boleh ya. Ya kan? Tapi kalau sumur yang mencari timba, itu luar biasa. Sekarang Bapak Ibu ini adalah timba yang mencari sumur. Itu maksudnya ilmu itu wajib dijemput. Ilmu itu wajib didatangi, diambil. Ya. Jangan ditunggu, dijemput ilmu itu. Maka ini pesan Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Liang lahat itu apa maksudnya tuh Wi? Sampai mati. Kata Dewi, lay bangok jo Bapak Ibu baru wajib nentu ilmu tuh. Bangok deh tuh Khalid. Bangok. Oh pasti nak tahu. Masih ada napas juga, masih ada harunya, masih turun naik juga nih napas tuh melalui batang hidung nih. Wajib nentu ilmu tuh. Jadi nuntut ilmu itu bukan sampai paham, bukan sampai kita mengerti, bukan sampai kita makrifat, bukan sampai kita beruban, bercucu. Tidak. Menuntut ilmu itu sampai mati. Kalau belum mati, wajib nuntut ilmu itu. Jadi bukan sampai tua ya Pak Haji ya. Bukan sampai beruban, sampai mati. Ini bahasa Ustadz. Lebangu aja baru wajib nuntut ilmu itu. Supaya apa? Supaya terang, lurus, selamat jalan kembali kita itu kepada Allah. Maka Allah itu la ta'in. Tak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Yang membuat kita ini terheran-heran. Disitulah dia menamai dirinya dengan Allah. Tuh paham Bapak Ibu tuh bahasa Ustaz tuh. Ini dah 2 kali Ustaz ulang nih. Kalau paham Bapak Ibu, Ustaz coba dulu tanya Dewi dulu. Kenapa dia menamai dirinya dengan Allah Dewi? Jadi dia menamai dirinya Allah tuh, dinamai Allah karena dirinya itu nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dijelaskan, membuat kita ini terheran-heran, panik, aku yang Allah tuh. Berarti dia itu kosong dalam kehampaan. Ini dia. Lalu siapa yang memberi nama dirinya Allah tuh? Adakah yang lain selain dirinya yang memberi namanya Allah? Tidak kan? Kalau tidak, apa kata Allah ketika dia menamai dirinya dengan Allah? Innani anallah. Apa artinya itu Jamal? Ulang lagi. Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Ya, sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana.
La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata melainkan aku. Tidak ada yang wujud melainkan aku. Tidak ada sesuatu melainkan aku. Tidak ada alam, hanya aku. Ada situlah letak dirinya itu benar-benar ahad. Dirinya itu betul-betul ahad. Esa, tunggal, tiada berbilang. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Nah, kalau dia sudah menamai dirinya dengan Allah, ya, lalu bagaimana kita memahami tentang rahasia dirinya yang sebenarnya? Nah, maka ulama kasab mencoba untuk menyelami akan rahasia diri Allah itu dengan petunjuk-petunjuk yang Allah hantarkan kepada dirinya. Kalau Allah tidak menghantarkan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih, maka selama itu hamba itu tak akan pernah bisa mengenal akan Tuhannya, siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan, wastona'tuka li nafsi wa ana tartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, dengarkanlah petunjuk-petunjuk aku, dengarkanlah tentang rahasia diri aku yang aku hantarkan ke dalam hatimu, kata Allah. Jadi Allah bercerita tentang dirinya kepada hambanya yang dipilihnya. Jadi orang yang dipilih Allah, yang bisa paham dan mengerti tentang Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau orang itu tidak dipilih oleh Allah, maka orang itu tidak akan pernah bisa paham dan mengerti siapa Tuhannya. Maka siapa orang yang dipilih oleh Allah itu? Orang yang dipilih Allah itu banyak sekali, Bapak Ibu, yang statusnya sebagai seorang nabi. Mana orang yang dipilih Tuhan sebagai seorang nabi? Itu ada 124 ribu. Ini orang yang dipilih Allah tuh. Allah bukakan rahasia dirinya kepada 124 ribu nabi itu. Dari 124 ribu nabi dipilih oleh Allah lagi untuk menyempurnakan rahasia dirinya 315. Dari 315 ini dipilih lagi oleh Allah untuk membuka rahasia dirinya sebanyak 25. Dari 25 itu dipilih lagi oleh Allah sebanyak 5 untuk membukakan rahasia diri Allah. Dari yang 5 itu dipilih oleh Allah lagi 1 orang, Bapak Ibu, untuk membukakan rahasia diri Allah kepada hamba Allah yang belum mengenal akan Tuhannya. Siapa yang 1 itu, Bapak Ibu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Allah membukakan rahasia Muhammad itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Muhammad itu, pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh teladan bagi dirimu. Terdapat uswah bagi diri kita. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, siapa yang ingin bermusyahadah dan bermuajahah dengan Rabb-nya, maka Rasulullah inilah contoh teladannya. Rasulullah lah sebenarnya, Bapak Ibu, yang menyempurnakan namanya ilmu makrifat itu. Rasulullah lah yang menyempurnakan namanya ilmu hakikat. Rasulullah lah sebenarnya menyempurnakan ilmu tarikat. Rasulullah lah yang menyempurnakan namanya ilmu syariat itu. Maka pantas beliau itu dikatakan sebagai uswatun hasanah. Sekarang beliau telah tiada, Bapak Ibu. Beliau telah wafat. Berapa usia beliau wafat? 63 tahun. Kalau beliau telah wafat 63 tahun, lalu bagaimana generasi setelahnya itu supaya mereka bisa kenal Allah? Maka diutuslah al ulama warasatul anbiya.
Maka sebagai pengganti Nabi dan Rasul, maka diutuslah oleh Allah namanya al-ulama warasatul anbiya. Diutus ulama pewaris Nabi. Ini yang disebut namanya waliullah, kekasih-kekasih Allah. Namun untuk mencari waliullah itu lebih sulit, lebih payah daripada mengenal dan menemui Rasul. Lebih sulit dan lebih payah daripada mengenali Muhammad. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena waliullah itu dia bersembunyi di dalam keramaian orang. Dia bersembunyi di dalam umat ini. Makanya rahasia jati dirinya tidak dikenal. Cuma siapa yang mampu mengenali dirinya, raihlah ilmunya, ambil ilmunya, sawa ilmunya. Walaupun kamu datang menemuinya dengan jalan merangkak itu. Supaya rohani kita bisa sampai kepada Tuhan. Dia yang membukakan rahasia siapa Allah itu yang sebenar-benarnya. Rupanya Allah itu adalah hakikat segala sesuatu. Allah itu adalah hakikat sekalian alam. Allah itu adalah hakikat sekalian diri. Sekalian diri, sekalian alam, sekalian sesuatu. Hakikatnya itu adalah Allah. Itulah ainullah, itulah wujudullah. Itulah cerminnya Allah. Itulah wujud kenyataan memandang dirinya Allah itu. Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya itu. Maka ulama mengatakan untuk mengenali akan hakikat diri, kenalilah dirinya yang sebenar-benarnya. Maka disitulah ulama-ulama kasab menjelaskan Allah itu, kalau diistilahkan, Allah itu terdiri daripada zat. Jadi Ustadz gunakan bahasa terdiri daripada zat, terdiri daripada sifat, terdiri daripada asma, terdiri daripada af'al. Jadi kalau disimpulkan dengan bahasa yang mudah, Allah itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al. Itu yang Allah tuh. Ya. Tadi kata Ustadz, Allah itu tak bisa disebut, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Tapi kenapa Ustadz sebut, Ustadz terangkan, dan Ustadz jelaskan? Padahal dia tidak bisa disebut. Ketika Ustadz menerangkannya, dia sudah bersifat tuh. Kalau dia tidak bersifat, maka bagaimana kita akan bisa mengenal akan dirinya? Bagaimana Bapak Ibu itu akan paham dan mengerti siapa Tuhan? Ustadz ingin menjelaskan tentang rahasia Allah sama Bapak Ibu, tapi Ustadz diam saja. Bisa Bapak Ibu paham? Ya kan? Ustadz diam ini ya. Maksud Ustadz ingin menyampaikan tentang Allah, tapi Ustadz menyampaikannya diam saja gini. Bahasa Namiang saya Ustadz itu bahasa Namiang. Antuk saya tuh, ngerti nak Bapak Ibu tuh? Tidak mengerti kan? Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu paham dan mengerti dari setiap apa yang Ustadz maksudkan itu? Makanya Ustadz perlu berkalam, Ustadz perlu bercerita, Ustadz perlu menerangkan dan menjelaskan. Ketika Ustadz bercerita, berkalam, menerangkan dan menjelaskan, itu sebenarnya telah bersifat dia. Itu maksudnya tuh, telah bersifat. Walaupun dia bersifat, ketika diterangkan, namun yang kita terangkan itu tiada bersifat. Coba enggak tinggikan channel sedikit, tagakkan telinga dah. Walaupun dia bersifat karena kita menerangkannya, namun sesungguhnya dia tiada bersifat. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan akal fikir, dia tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Walaupun otak kita ini berlian, rohani kita ini berlian, nggak pernah bisa dijangkau dengan sesuatu apapun. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan sesuatu apapun, saking tingginya dirinya. Maka disitulah letakkanlah dirinya itu sebagai zat. Nah, lihat, dudukkan dirinya itu sebagai zat. Jadi yang dikatakan zat itu menunjukkan akan ketinggian rahasia dirinya.
Karena dirinya tidak bisa diceritakan dan dijelaskan, saking tingginya dirinya, saking halusnya dirinya, maka disebutlah dengan zat. Jadi boleh Bapak Ibu mengatakan Allah itu zat, kalau Bapak Ibu paham zat itu yang sebenar-benarnya. Zat itu menunjukkan ketinggian rahasia dirinya. Ya. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Nanti jangan salah Bapak Ibu memahami ini. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Zat itu maksudnya tadi apa tuh Bu Lia? Ustaz katakan zat itu apa maksudnya tadi? Ya, kenapa dikatakan zat? Coba Wi. Itu dia. Karena ketinggian rahasia dirinya nggak bisa disebut, maka dudukkan dirinya itu sebagai zat. Bukan zat itu ini tambah ini, bukan begitu maksudnya. Jadi zat itu menyatakan ketinggian dirinya tidak bisa disebut. Dikatakan dirinya zat tuh. Mana diri yang zat itu? Yang tidak bisa disebut itu. Mana yang tidak bisa disebut itu? Yang kosong nih. Jangan kosong itu dibilang tidak ada Bapak Ibu ya. Nyata tuh yang kosong tuh. Contoh, kosong itu betul-betul nyata. Jadi Bapak Ibu, Ustadz bercerita kosong. Jangan Bapak Ibu bilang kosong nggak ada ya. Yang kosong itu yang wujud, yang kosong itu sebenar ada. Ya, maksud Ustadz begini, ini lihat. Segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada, dialah yang semata-mata. Siapa dia semata-mata? Itulah Allah tuh. Bagaimana cara memahami yang kosong itu yang sebenar ada, yang kosong itu sebenar wujud? Ini Ustadz buatkan ilustrasinya. Untuk mendekatkan pahamnya, ambil dengan rasa dinoi-noi. Ya, jangan Ustadz dipandang-pandang saja. Dipandang boleh, tapi dirasakan di hati ilmunya. Lihat. Ini airnya ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Masih sehat akalnya nih. Tanda akalnya masih sehat. Ya, ada atau tidak? Ada. Lihat nih. Ini bukan sulap ya. Pertanyaan yang kedua, airnya ada atau tidak? Airnya ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kosongnya ada atau tidak? Ada. Kosongnya itu ada kan? Ada kosongnya. Maka dari yang kosong itulah sebenarnya adanya air ini tadi ha. Adanya air ini itu di dalam kekosongan. Maka yang sebenar ada itu bukan air ini yang sebenar ada. Yang sebenar ada itu yang mana? Kosong. Yang sebenar ada itu yang kosong. Ya, segala yang ada hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang katakan Rabbul Izzati, namanya Allah. Karena dia tinggi, saking tingginya, maka diri yang tinggi itu disebut istilahnya dengan zat. Ini Allah katakan, wazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Kan paham Bapak Ibu kan? Enggak paham juga, udah panik juga aku ha. Itu yang kosong tuh. Kita zat. Kita kembali sini lagi zat. Ya, jadi alif nih, ini alif nih Bapak Ibu. Ini makanya Ustaz buat nih alif. Ini lam awal. Ini lam akhir. Ini ha. Alif itu zat. Lam awal sifat. Lam akhir asma, ha itu adalah af'al. Zat itu Bapak Ibu ya. Bagi diri kita itu yang disebut namanya dengan sir. Kan Allah cuma yang wujud tadi itu. Allah cuma yang ada. Ya kan? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, karena dirinya tinggi, tidak bisa dijangkau oleh akal fikir, maka disebut namanya zat. Maka pada diri kita, zat itu, pada diri kita ini, insan ini, disebut namanya dengan sir. Sir itu apa artinya tuh khalifah? Rahasia. Rahasia.
Apa makna rahasia itu? Bahwa di kita ini rahasia, apa maknanya Bella? Ada udah waktu? Ada udah Abdal? Ada. Mana Abdal? Apa maksudnya Andre? Bahwa kata kalipa sir itu artinya rahasia. Apa maksudnya tuh? Sir itu? Pasti lupa tuh. Pak Khalid, apa maksudnya sir itu? Nggak bisa disebut. Tapi disebut tadi sir, rahasia. Lihat. Zat Allah pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Artinya apa tadi? Rahasia. Maksudnya bahwa insan ini, diri Bapak Ibu ini, itulah sebenar-benarnya rahasia daripada diri zat. Itu maksudnya tuh, bahwa diri Bapak Ibu itu benar-benar rahasia diri zat. Kenapa dikatakan diri Bapak Ibu itu rahasia diri zat? Tempat memandang nyatanya Allah. Bukankah Allah itu yang wujud yang ada semata-mata? Kalau dia yang wujud dan yang nyata semata-mata, maka kemana tempat memandang nyatanya diri Allah itu? Tempat memandang nyatanya diri Allah itu kemana? Kepada insan. Apa kata Allah tuh Daniel? Bahwa memandang nyatanya diri Allah itu kepada insan. Lupa lagi. Apa tuh? Apa tadi Pak? Al-insan. Halo Ibu. Coba sebutkan. Apa kata Allah tentang insan tuh? Pasti nak dapet tu dah. Pasti bela tuti-tuti mata tu. Bu Wila lama tak jumpa Ustaz. Apa kata Allah tu tentang insan tu? Ulang lagi. Memang begitu tu Linda. Ini Linda mempengaruhi tadi. Coba baca Linda lagi. Terpengaruh kau menumpang biduk karam. Saya Bu Ewi ke? Coba yang benar bacaannya. Benar salahnya. Dewi lagi coba. Itu nganggu sih nggak ada. Sama karam itu mah. Pak Khalid. Pasti ngarang sekali gini. Pak Azwar sempurnakan lagi. Pak Khalid belum sempurna lagi. Boleh itu kalau itu al-insanu siri wa nasirahu. Yang keduanya Pak, yang dibilang oleh Linda dan Dewi Setebukwi maksudnya. Hadis yang keduanya. Gitu Wi. Coba ulang lagi. Lupa. Jangan cepat-cepat Pak Azwar, pelan-pelan Pak Azwar. Tuh. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Coba Ibu lihat ulang lagi. Agak lambe loading. Pak Jazinuddin. Coba baca lagi yang dibaca Pak Wazar. Wah. Alhamdulillah. Yang ketiga Pak Zuar, dalilnya. Bantu Pak Son. Yang ketiga. Udah. Udah tadi itu. Kalipa bantu lagi. Pak Ripai. Lupa. Pak Andre. Pak Khalid masih ingat yang ketiganya. Mungkin kameramen. Daniel. Karena kemarin nggak pernah lepas dari Ustaz. Coba. Pertanyaannya terbayang atau Pia yang terbayang? Bukan, tapi dikatakan tentang kaitannya rahasia. Lihat di HP-nya ada nggak? Lupa. Kan lebih terus terang lebih bagus. Nggak capek usah berdiri. Al-insanu nafsiyun wa ana nafsahu judahu. Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu. Akulah dirinya insan yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan rahasia, ya, maksudnya bahwa diri Bapak Ibu ini adalah rahasia nyatanya zat Allah tuh. Jadi rahasia nyatanya zat Allah. Maksudnya
Siapa yang ingin melihat kesempurnaan nyatanya wujud Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya zat Allah itu. Bukti nyatanya kesempurnaan diri Bapak Ibu itu memandang wujud dan wajahnya Allah. Apa kata Allah? Khalaqa Adam ka suratihi. Khalaqal insan ala suratir Rahman. Dijadikan insan itu, diri Bapak Ibu ini adalah gambaran kesempurnaan memandang wajah diriku. Makanya disebut namanya dengan Adam, bukan Adem. Apa beda Adam dengan Adem, Daniel? Adam dengan Adem. Bukan Aden ya, Adem. Kalau Adam apa artinya? Kalau Adam maknanya tiada. Kalau Adem? Hah? Segar. Tanpa sarinya. Segar. Yang Ustaz maksud bukan Adem. Yang Ustaz maksud adalah Adam. Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, siapa Adam itu sebenarnya? Yang sebenarnya Adam itu aku, kata Allah. Aku yang Adam itu. Kalau aku yang Adam itu, makanya Allah katakan wa khalaqa Adam ka suratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Wa khalaqal insan ala suratir Rahman. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh Haji? Diri Allah. Maka pantaslah Bapak Ibu dikatakan diri insan ini adalah kesempurnaan memandang wajah rupanya diri Allah itu. Kenapa? Karena diri kita inilah rahasia memandang akan dirinya yang sesungguhnya. Itu zat. Yang kedua, bahwa di dalam zat ini, lihat, di dalam zat itu adanya sifat. Jadi sifat dengan zat itu tidak pernah berpisah. Zat dengan sifat tidak pernah bercerai. Di dalam zat itu adanya sifat itu. Masuk ini kosong. Ini zat tadi. Di dalam zat ini yang sifat tuh. Kalau kita buat ini zat, ini sifat. Tidak pernah berpisah secara itu Bapak Ibu. Sifat Allah pada insan ini yang disebut namanya dengan ruh. Jadi sifat Allah itu yang disebut namanya dengan ruh. Kalaulah ruh itu sifat Allah, maka disitulah dikatakan bahwa ruh itulah sebenar-benarnya rahasia untuk memandang nyatanya diri zat itu yang sebenar-benarnya. Disitulah dijelaskan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia diriku. Kalaulah ruh itu rahasia diriku, itu maksudnya katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku, kata Allah? Karena ruh itu adalah sifatku. Sifat yang mana maksudnya ini Ibu? Iya, sifat ma'ani ya. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Kalaulah ruh itu adalah sifatku yang sebut namanya sifat ma'ani, mana sifat yang 7 itu Bapak Ibu? Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu maksudnya. Maka yang hidup itu aku tuh. Yang iradat itu aku, yang kudrat itu aku, yang ilmu, yang berkalam, yang basar, yang sama itu aku. Kalau aku yang hidup, maka hidup itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain adalah aku yang sebenarnya yang hidup itu. Bagi dirimu disebutlah yang hidup itu bagi dirimu,
Yang hidup itu bagi dirimu, bagi insan ini disebut namanya dengan ruh. Nah, itu dia. Maka ruh itu yang katakan sifat Allah. Makanya Allah katakan awalam yatafakkaru fi anfusikum balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan siapa dirimu yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang hidup itu pada dirimu? Siapa yang melihat itu pada dirimu? Siapa yang mau memikirkannya, kata Allah. Disitulah dia tahu sebenarnya akulah yang melihat itu pada dirinya. Aku yang hidup itu pada dirinya. Bukti aku hidup pada dirinya. Bukti aku melihat pada dirinya. Betul-betul nyatalah ruh itu pada di Bapak Ibu. Sekarang kalau ruh itu Bapak Ibu meliputi sekalian batang tubuh insan. Ruh itu meliputi batang tubuh Daniel. Apa namanya itu? Hah? Nah, nyawa namanya. Nyawa. Kalau ruh itu ya, memberi semangat dia pada diri Daniel. Jiwa namanya. Kalau ruh itu keluar masuk, turun naik melalui batang hidung. Nafas namanya. Kalau ruh itu dia berkehendak. Halo? Apa Bu? Benar salahnya. Kalau dia berkehendak. Kalipa. Paripai. Benar salahnya. Ibu Anggi. Apa? Oh, lebih benar salah. Ketika dia berkehendak Daniel, namanya kolbu. Oh. Oh, itu enggak tahu. Ya, kalau dia berkehendak disebut kolbu. Kalau dia berkeinginan, Ibu, baru nafsu. Ya. Kalau dia berusaha, itu ikhtiar yang bilang Khalifah tadi itu. Kalaulah nafsunya itu membawa kepada kebaikan, apa namanya? Kepada kebaikan. Jikalaulah keinginannya itu condong kepada kebaikan, apa? Lawama. Mutmainah, bukan imut ya. Mutmainah. Kalau nafsunya keinginan itu kadang baik, kadang tidak baik, lawama. Kalau nafsunya itu keinginan itu buruk aja, amarah. Kalau dia berpikir, ruh itu berpikir ya, sebut akal. Kalau dia itu yakin, iman. Kalaulah dia mengenal Allah, arif billah. Itu semuanya bukti nyatanya akan dirinya itu. Yang terakhir, kalaulah dia melihat, siapa namanya? Kalau dia melihat, basar, mana tadi itu? Ya. Kalau dia mendengar, sama, tinggal melihat aja lagi itu. Kalau dia berkata, kalam. Kalau dia mengetahui, kalau dia berkuasa, kalau dia berkehendak, kalau dia hidup, kalau dia tetap saja, asailah. Tetap aja dia. Dia mana pula dia? Kalau dia tetap saja, iya tidak bergerak. Itu yang disebut dengan wujud. Wujud. Kalau dia tetap, wujud namanya. Itu yang berdiri dengan sendirinya. Oh. Itu ilmu itu. Panding aku kan? Panding aku. Jangan dipanding-pandingkan. Jadi kalau Bapak Ibu panding lagi Ustadz. Tapi insya Allah Ustadz ada panding. Bapak Ibu jangan panding-pandingnya. Kamu drag nanti. Itu rahasia dirinya. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada dirimu aku ini dah wujud. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Balil insanu nafsi basyirah. Siapa yang melihat tuh?
Aku itu kata Tuhan. Siapa yang mendengar, siapa yang berkata itu aku, kata Allah. Karena akulah yang meliputi akan dirimu itu, kata Tuhan. Itu dia. Ini ruh. Jadi bagi insan sebutannya ruh. Bagi Allah sebutannya apa? Sifat. Itu maminya tuh. Ulang lagi Daniel. Bagi Daniel apa sebutannya tuh? Ruh. Bagi Allah sifat. Yang ketiga, asma Allah, ya. Bagi diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan hati. Makanya hati Bapak Ibu itu tempat mengingat Allah. Ya, disitulah Allah katakan, ya, qulubul mu'min baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman, yang telah mengenal aku. Itulah yang katakan rumah Allah itu. Ada rumah Allah yang dekat pada diri Bapak Ibu. Ada rumah Allah yang jauh daripada diri Bapak Ibu. Ada Baitullah yang ada pada diri. Ada Baitullah yang jauh dari diri. Baitullah yang jauh dari diri yang mana itu Bapak Ibu? Itu yang Ka'bah tuh. Di mana letaknya tuh? Di Makkah. Baitullah yang dekat pada diri. Di mana letaknya? Di hati. Hati itu di mananya itu Bapak Ibu? Yang Baitullah itu pada hati yang mananya tuh? Hati yang mana? Lihat. Beda enggak hati dengan hati-hati? Beda. Lihat Allah katakan, aku jadikan, ya, batang tubuh anak Adam ini sebagai sebuah maligai. Banaitu fi jawfi ibni Adam kisara. Aku jadikan batang tubuh anak Adam itu seperti sebuah maligai. Maligai itu apa tuh? Istana. Lihat. Aku jadikan batang tubuh anak Adam tuh, nih, adalah sebuah maligai. Ingatlah kata Allah, di dalam maligai itu, di dalam batang tubuh itu ada namanya hati sudur. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati apa? Hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itu apa? Bahjatul kulub atau saghah. Bahjatul Qulub atau Saghafah. Di dalam Bahjatul Qulub, di dalam hati Saghafah itu ada namanya Lubban. Di dalam Lubban itu ada namanya apa? Sir. Di dalam sir itu ada apa? Nur. Di dalam nur itu ada aku, itu Tuhan. Maka begitulah dekatnya Allah itu. Keberadaan dirinya betul-betul tak berjarak dengan Bapak Ibu. Maka pantas Allah katakan, qulubul mu'min baitullah. Hatimu yang telah terpancar nur rahasia diriku, itu yang baitullah itu Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan baitullah itu hati yang telah terpancar rahasia nur ilahi. Yang sudah ada kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Kenapa hatinya itu terpancar rahasia nur ilahi? Karena dia senantiasa membersihkan rumah Allah itu. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismu bil gudi wal asal. Bersihkanlah rumahku setiap waktunya, setiap saatnya, setiap detiknya, 24 jam. Siapa yang mau membersihkan rumahku, kata Allah, setiap waktu, setiap detiknya, maka terpancarlah rahasia nur itu di dalam hatinya, kata Tuhan. Barulah di situ dia merasakan kehadiran aku dengan dirinya itu benar-benar amat sangat dekat.
daripada hidupnya, amat sangat dekat daripada rahasianya, amat sangat dekat dari jantungnya. Hati nggak berjarak Bapak Ibu. Maka isilah kolbu kita, isi hati kita itu dengan berzikir kepada Allah. Tapi zikir yang dimaksud oleh Ustadz bukan hanya sebatas melafazkan kalimat zikir, bukan zikir yang lupa, tapi benar-benar zikir yang ingat. Maka hati itu gunakan untuk mengingat Allah. Banyak orang berzikir tapi zikirnya zikir lupa. Banyak orang berzikir tapi zikirnya zikir lalai. Melafazkan kalimah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tapi dia lupa, dia lalai. Tidak ingat dia siapa subhanallah itu. Tidak ingat dia siapa yang alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak ingat dia siapa dirinya itu. Tidak ingat dia siapa yang melihat dan mendengar serta berkata pada dirinya itu. Tidak ingat dia siapa yang hidup itu. Tidak ingat dia siapa yang bergerak itu. Tidak ingat dia siapa yang diam itu. Kalau dia tidak ingat siapa yang melihat, tidak ingat dia siapa yang mendengar, yang bergerak dan diam, itu namanya zikir lalai selama ini. Zikir lupa. Maka sebenar-benar zikir itu ya ingat Bapak Ibu. Itulah rahasia hakikat zikir yang disebut namanya sirul asror. Rahasia hakikat zikir itu yang disebut namanya apa? Sirul asror. Sirul asror. Rahasia di dalam rahasia. Ingat tuh Bapak Ibu. Orang yang telah memahami akan rahasia dan rahasia yang katakan ingat, ini telah duduk pada maqam sidratul muntaha, kesadaran Tuhan, bukan kesadaran dirinya. Kalau sadar kita yang berzikir, itu buta itu lupa itu lalai itu. Yang sadar itu maksudnya Allah. Kesadaran Allah yang hidup pada diri kita, bukan kesadaran kita yang merasa kita itu hidup, tapi kesadaran Allah yang hidup pada diri kita ini. Jadi yang sadar itu siapa? Yang sadar itu Allah yang sadar. Allah itu aku, innani anallah, la ilaha illa ana. Yang sadar itu aku ya Allah itu, nggak ada yang lain selain daripada aku. Maka kesadaran Allah lah yang hidup pada diri kita. Bukan kesadaran kita yang hidup di dalam diri, tapi kesadaran Allah. Itu yang disebut namanya sidratul muntaha. Kesadaran tertinggi, puncak kesadaran. Jadi sidratul muntaha jangan Bapak Ibu pahami secara bahasa syariat. Kalau sidratul muntaha dipahami secara bahasa syariat, maka yang tergambar alam. Rasulullah menemui Tuhannya di alam sidratul muntaha, langit ketujuh. Padahal Rasulullah bertemu dengan Allah itu pada maqam sidratul muntaha, puncak kesadaran Tuhan. Allah yang wujud. Wujudnya Allah itu sempurna pada dirinya. Ini disebut namanya Muhammad Rasulullah itu. Karena dirinya seorang yang ada. Ketika itu, disitulah dia memandang Allah pada kesadaran yang tertinggi bahwa ya Allah itu yang diriku ini wujud nyatanya Allah itu. Itu makom sidratul muntaha namanya. Nah, inilah orang yang bertemu dengan Allah satu wujud dalam rahasia diri. Jadi Rasulullah itu bertemu Tuhannya satu wujud dalam rahasia dirinya sendiri. Karena rahasia dirinya itulah rahasianya Allah. Rahasia Allah ya Allah lah itu pada dirinya. Karena dia cuma yang ahad. Maka disitulah Allah katakan al-insanu siri wa nasiruhu. Al-insanu siri wa sifati la ghairi. Tidak ada lain daripada dia. Tuh. Ini rahasianya hati. Maka asma Allah pada insan itu sebutnya hati itu. Ini yang mesti dibersih. Kalau tidak dibersihkan Bapak Ibu, ya, banyak musang di dalamnya.
maka selama itu kita nggak akan pernah bisa mengingat Allah tuh. Ya, mesti dibuang musangnya dulu, diusir musangnya, dihalau musangnya. Contoh kata Ustadz Bapak Ibu, ini contoh Ustadz buka karena pemahamannya. Ini sumur Bapak Ibu, sumur. Nah, jangan dipandang apanya, gambarnya. Ya, ambil pahamnya tuh sumur. Di sumur tuh ada air. Iya, di sumur ada air. Ada air, bukan sumur kosong. Lalu masuk mencit di dalamnya. Masuk mencit. Mencit apa tuh Pak? Tikui. Tikui tahu? Oh, mencit nak ngerti, tikui apalagi. Tikus. Paham tikus? Tahu. Ini sumur, di dalam sumur itu masuk tikus dalamnya. Bukan mencit, tikus. Nah, masuk tikus. Lalu matilah tikus tadi di dalam. 1 minggu dia di dalam tuh. Berminggu-minggu dia di dalam itu Bapak Ibu. Bertafakur dia di dalam. Bertafakur dia di dalam. Akhirnya air ini berbau. Bau busuk, bukan bau arus busuk. Pertanyaan Ustadz, kalau Bapak Ibu mengambil air sumur ini, dikuras habis-habisnya, apakah air ini akan bersih daripada baunya? Saya tanya dulu satu-satu loh, Bu Lia dulu. Ketika Bu Lia timba selalu air dalam sumur ini, hilang enggak baunya? Tidak hilang. Untuk memantapkan lagi, Pak Azwar, ketika Pak Azwar sama-sama mengambil air sumur itu, dikuras sebanyak-banyaknya, hilang enggak baunya air yang sumur itu? Tidak. Pertanyaan yang ketiga, Ibu Lina lagi. Halo Ibu Lina. Apa sebabnya kalau Ibu Lina mengambil air sumur ini, 1 drum, ya, drum, lalu dia tidak bersih juga, masih bau juga airnya. Apa sebabnya Ibu Lina? Karena ada bangkai tikus di dalamnya. Kalau bangkai tikus di dalamnya masih ada, bangkai mencit masih ada dalamnya, bagaimanapun berember-ember, berdum-dum Bapak ambil air sumur itu, tetap dia bau bangkai. Tidak akan pernah bersih dia. Lalu bagaimana jalannya supaya air itu bersih? Pak Andre, dibuang mencitnya, bangkainya itu dikeluarkan. Ya, bangkai tikus itu dikeluarkan dari sumur itu. Kalau udah keluar bangkai tikus itu dari sumur, timba air itu, timba dia. Setelah ditimba, insya Allah airnya bagus, tidak berbau dia. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, ya, ada mahabbah di dalam hati? Bisa kita merasakan kehadiran dan kedekatan Allah di dalam hati kalau bangkainya masih ada di dalam, mencitnya masih ada di dalam, musangnya masih ada di dalam. Selama musang ada di dalam hati, bangkai tikus masih ada dalam hati, maka zikir kita tidak akan memberi faedah. Capek berzikir saja Bapak Ibu. Walaupun pendek lidah kita ini kena rajin berzikir, tapi kalau ada bangkai tikus di dalamnya, tidak akan pernah hadir rasa rindu, mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah itu. Itu sempurna tuh ucapannya. Lalu bagaimana supaya ada mahabbahnya? Bisa munculnya rasa rindu, bermanja-manja dengan Allah. Buang bangkai tikus kalau ada di dalam hati itu, keluarkan dia. Ketika Bapak Ibu mengeluarkan bangkai tikus yang ada dalam hati, maka inilah yang disebut proses yang pertama, dikatakan proses apa namanya, Daniel? Nggak kena P gitu dong. Abdal, proses apa namanya ketika Abdul melakukan proses pembuangan bangkai tikus di dalam hati? Proses apa namanya? Proses awal mengelas. Kalau nggak dapat, nak naik kaji ini lah. Proses apa namanya? Alhamdulillah bisa pulang semua nanti. Ini yang disebut namanya proses pembuangan
pembersihan bangkai tikus yang ada dalam hati. Ini disebut namanya proses takhalli. Dibuang bangkai tikus di dalam hati, buang, kosongkan diri itu. Ini pertanyaan siapa namanya kemarin? Pertanyaan siapa waktu Zoom meeting? Si Rizky. Bagaimana cara mengosongkan diri, Ustadz? Buang bangkai tikus yang ada dalam hati itu. Sifat ujub, takbur, dengki itu, buang dia, keluarkan dia. Kalau dah terbuang bangkai tikus di dalamnya, barulah zikir kita itu mampu merasakan kehadiran Allah itu pada diri. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Likulli shay'in sakalatul wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada ala pembersihnya. Proses pembuangan bangkai tikus di dalam hati ini disebut namanya proses takhalli. Kalau sudah terbuang semuanya, maka inilah zikir itu baru kita bisa merasakan kehadiran Allah yang tidak berjarak dengan diri kita ini. Maka palukanlah hati kita itu dengan zikir subhanallah. Palukan zikir itu dengan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Ketika itulah Bapak Ibu, muncul kesadaran Tuhan di dalam diri. Barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana. Itu takholi. Jadi kalau udah proses takholi sudah berlangsung, maka baru jalani proses yang kedua, disebut apa namanya? Tahalli. Baru diisi dia. Diisi dia dengan sifat sabar, diisi dia dengan sifat ikhlas, diisi dia dengan sifat qanaah, diisi dia dengan sifat tawadu, diisi dengan sifat zuhud, diisi dengan sifat wara. Itu dia, diisi. Kalau udah diisi, insya Allah begitulah kita ini asik bermanja-manja dengan Tuhan, merasakan kehadiran Allah itu benar-benar wujud dan nyata pada diri kita itu. Makanya Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat aku selalu ingat akan dirimu, kata Allah, karena aku tidak pernah meninggalkan dirimu walaupun itu sesaat. Apa kata Allah? Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan diri kita ini walaupun sesaat. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang bertiga saling membuli, saling menggosip, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Ingatlah kata Allah, yang keempatnya itu aku yang menjadi rahasia dirimu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada di antara kalian yang berlima saling membuli, saling menggosip, saling merahasiakan satu dengan yang lainnya. Ketahuilah, kata Allah, yang keenamnya itu aku yang menjadi rahasia dirimu. Wala adana min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum. Tidak ada di antara kalian yang berkelompok-kelompok, yang berjamaah-berjamaah, yang berkumpul-kumpul, baik jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak, saling membuli, saling menggosip, saling merahasiakan. Ketahuilah, kata Allah, aku tetap hadir selalu beserta dirimu. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku, kata Allah. Karena aku yang menjadi rahasia dirimu, kata Tuhan. Barulah Allah mengatakan itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah itu beserta kamu, di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu, situlah nyatanya aku menjadi bukti, menjadi dalil dan saksi, menjadi rahasia dirimu, kata Allah. Di kamar kita ada enggak Allah tuh? Di luar kamar kita ada? Walaupun kita jauh dari suami, ada enggak Allah dekat kita tuh? Walaupun kita jauh daripada bini, ada enggak Allah pada dekat tuh? Kalau ada, insya Allah enggak akan pernah selingkuh itu. Kemana pula perginya nih? Tahu masuk Ustaz tuh? Jangan sok tahu lagi. Itu rahasianya tuh. Kalau hati sudah hadir kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu, hidup kita ini istiqomah itu. Ya, bagaimana kita ini akan mencuri, akan berbuat dosa dan maksiat, sementara Allah betul-betul wujud nyata rahasia diri kita ini.
Itu yang mesti dipahami. Malu kita dengan Allah tuh. Ya, kalau kita sudah hidup kesadaran Allah itu pada diri ini, ya. Itu maksudnya. Hidupkan asma itu. Hilangkan namanya bangkai-bangkai tikus di dalam diri supaya hidup kesadaran Tuhan di dalam diri itu. Barulah benar dia qulubul mu'min baitullah. Barulah hati ini katakan rumah Allah, tempat kita menerima hidayah dan petunjuk. Makanya Allah katakan apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu. Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan kalian mampu berdialog dengan aku tanpa pakai penterjemah, tanpa pakai ahli bahasa. Siapapun bisa berdialog dengan aku, siapapun bisa dia bercakap-cakap dengan aku tanpa pakai penterjemah, tanpa pakai ahli bahasa. Wala hijaban yahjubuhu. Tidak ada pula dinding yang membatasi antara dirinya dengan aku ini. Tidak ada tabir dan tembok yang membuat kita berjarak dengan Tuhan. Makanya Allah katakan apa? Pastami' lima yuha. Maka dengarkanlah kalam-kalam aku yang akan aku hantarkan ke dalam hatimu. Itu dia. Jadi kalau hati telah bersih, hati telah bening, hati telah terpancar, sudah mencurat nur ilahi di dalam hati, maka hati ini akan menjadi lapang. Iza dakhala qalbu nuran in pasahawan saroha. Apabila telah masuk nur di dalam hati kita ini, maka hati kita akan menjadi lapang. Hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan bahagia. Kenapa? Karena rindu dengan kehadiran Allah yang sudah ada pada diri ini. Itu asik Bapak Ibu. Tak pernah kita merasa sepi hidup di dunia ini. Walaupun suami meninggal kita masih ada Allah. Walaupun istri meninggal kita masih ada Allah. Dimanapun kita berada ada Allah. Itu asik tuh. Itu rahasianya berdialog dengan Allah, berdialog ke dalam diri. Berdialog ke dalam diri. Yang terakhir Bapak Ibu, af'al Allah pada diri Bapak Ibu, pada insan itu disebut apa? Tubuh. Jadi tubuh insan itu yang disebut namanya af'al Allah itu. Kesimpulannya, untuk memandang sempurnanya af'al Allah, memandangnya sempurnanya asma Allah, memandangnya sempurnanya sifat Allah, memandang sempurnanya zat Allah, itu yang disebut namanya dengan insan. Kok ragu Bapak Ibu? Insan. Insan inilah kesempurnaan memandang af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Itu artinya Bapak Ibu, kalaulah insan ini kesempurnaan memandang af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah, maka disebutlah insan ini namanya wujudullah, atau namanya ainullah, atau namanya hakikatullah. Jadi kita menjelaskannya secara sifat. Walaupun kita menjelaskannya secara sifat, bahwa insan itu wujudullah, ainullah, hakikatullah, namun secara ma'rifat, ini secara ma'rifat, siapa insan itu? Itulah dia. Jangan disebut juga lagi itu. Ya, apa kata Rasul tuh? Siapa yang sudah kenal dengan dirinya, itu tiada adalah Allah, maka jangan disebut juga lagi. Apa kata Rasul tuh Pak San? Pasti ingat itu Ibu Anggi tuh. Pojol deh. Lupa. Kalipa. Lupa. Ini sesuatu kelipaan nih. Pak Zuan, lupa leh.
Pak Haji Zainuddin. Kala lidah. Apa-apa, Pak? Oh. Kala nahu. Apa? Galanahu. Apa, Pak? Kok bisa bisik, Pak? Hah? Apa, Pak? Itu partinya itu? Tadi yang saya bilang apa? Diam apa ya? Coba. Bukan itu. Kalau udah kenal Allah, diam aja lah lagi. Apa tuh hadisnya? Apa? Itu dia. Ya, man arafallah kalalalahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu nyatanya di Bapak Ibu nih, maka rahasiakanlah nyatanya Allah pada diri Bapak Ibu. Ketika itu kata Rasul, kala lisanahu, keluh lidahnya. Keluh lidah itu apa maksudnya tuh, Bella? Keluh lidah itu apa maksudnya? Bella pernah keluh lidahnya sama abangnya? Benar atau tidak? Jangan ada dutas di antara kita. Ibu Lia mungkin pernah keluh lidahnya dengan abangnya? Sering kali ya? Oh, sering kali. Ustaz suka kalau orang jujur tuh kayak gitu. Ibu Lina gitu juga? Pernah keluh? Sekarang maksudnya yang sebenarnya lagi. Apa tuh Linda? Keluh lidah itu apa maksudnya? Tidak bisa dijelaskan. Iya, diam, tidak bisa dijelaskan, kata yang tiada terkatakan. Kita mau ngomong, itu tak bisa diutarakan lagi. Kita mau bicara, mau menyampaikan, tapi tak bisa ingin menyampaikan lagi. Udah keluh lidah itu. Apa sebabnya keluh lidah itu, Bapak Ibu? Apa sebabnya kata yang nggak bisa terkatakan lagi? Hah? Karena telah terang, telah nyata, telah jelas. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu benar-benar terang, jelas dan nyata, maka di situ letaknya keluh lidah itu. Kalau disampaikan juga makin kabur makna yang sebenarnya. Bapak Ibu udah paham namanya majelis. Ini majelis namanya kan? Sekarang Bapak Ibu udah ngerti majelis, sudah terang dan nyata. Lalu apa kata Daniel sama Bapak Ibu? Bapak Ibu, Ustadz Daniel belum paham lagi yang majelis itu yang mana. Mana yang majelis itu Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu menerangkan itu? Ini gila aku. Ditunjuk ini, apa namanya tunjuk nih? Karpet tunjuk nih. Itu lagi. Itu gini-gini lagi. Jadi sesuatu Bapak Ibu kalau udah paham Bapak Ibu namanya dengan majelis, jangan diuraikan juga lagi. Jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan, lain yang disebut, lain yang ditunjuk nanti. Daniel minta majelis, yang ditunjuknya dinding. Daniel minta majelis, pemahaman yang ditunjuknya tiang. Daniel minta majelis, pemahamannya Bapak Ibu muter-muter tangan. Itulah pandingku toh. Kalau kita sudah mengenal Allah, jangan disebut juga lagi. Jangan diuraikan juga lagi. Maka kesempurnaan makrifat insan itu adalah diam. Diam. Diam di dalam apa? Paham. Paham di dalam? Sadar. Sadar di dalam? Patuh. Patuh dalam? Itu iman. Itu dia. Udah terang Bapak Ibu, udah bisa dijelaskan lagi. Itulah kesempurnaan makrifat yang sudah mengenal Tuhan. Makanya insan yang sudah mengenal akan rahasia dirinya, insan yang sudah mengenal akan rahasia Allah yang sudah wujud nyata pada dirinya, maka sembunyikanlah rahasia Allah itu pada diri kita. Jangan disebut juga lagi. Itulah maksudnya. Imani sajalah itu. Kita ada paham siapa diri kita sebenarnya. Maka itu yang disebut namanya amal daimun. Itu yang dikatakan namanya amal ma'rifat. Kalaulah amal itu disebut namanya amal daimun dan amal ma'rifat, maka setiap gerak dan diamnya Bapak Ibu sudah bernilai pahala. Dan itulah kalau cita pahala.
sudah mengandung kebaikan itu dah. Karena yang berbuat, yang bergerak dan diam itu tiada lain adalah aku. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, la tataharakun zarro illa biznillah. La tataharakun zarratun illa biznillah. Apa artinya itu? Iya, karena Allah. Karena yang bergerak tuh dia, si kudrat tuh dia, tuh yang si roda tuh dia itu. Tidak ada yang bergerak itu, melainkan yang bergerak itu aku, kata Allah. Jadi maknanya di balik bismillah, kalau tidak ada izin aku mana bisa bergerak? Maka siapa yang bergerak itu? Yang bergerak itu aku, kata Allah. Makanya ketika Rasulullah itu diayunkan pedang oleh Daksur, hei Muhammad, siapa yang sanggup menyelamatkan kamu dari pedangku Muhammad? Apa kata Rasulullah? Allah. Takulai tangan Daksur itu Bapak Ibu. Takulai tahu Pak Alit, takulai. Layu aku. Takulai diambil oleh Rasulullah itu pedang. Daksur, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Tidak ada ya Rasulullah, melainkan hanya maafnya engkau ya Rasulullah. Itu dia. Baru dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Allah yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah yang dia sudah kenali, Allah yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah yang sudah bertemu pada dirinya sendiri, dalam rahasia dirinya sendiri. Inilah yang saya katakan, pertemuan Rasulullah dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu dalam rahasia dirinya. Barulah dikatakan ahad itu, Allah itu ahad. 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 Alif ini maknanya Allah. Ha itu maknanya Muhammad. Dal itu Muhammad Adam. Allah, Muhammad, Adam. Satu orangnya itu. Tiga namanya, satu orangnya itu. Ya. Maknanya apa? Tiga nama satu orang. Allah tuh nama diriku, Muhammad tuh nama wujudku, Adam tuh nama rupaku. Aku juga itu sebenarnya. Ini cara penguraian kajinya Bapak Ibu. Duduknya di hakikat. Kalau duduk di ma'rifat, bagaimana cara pemahamannya? Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku. Kalau dia yang wujud, maka dirinya itu yang bernama Allah. Wujud dirinya juga bernama Allah. Rupa dirinya juga bernama Allah. Rahasia dirinya juga bernama Allah. Kalau duduk di marifat tuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita dudukkan di hakikat, kita dudukkan di sifat, baru dia berbeda nama sebutannya. Itu maksudnya tuh. Ya. Kalau diturunkan ke sifat, baru berbeda-beda cara penguraiannya. Karena sudah menjelaskannya, sudah berbentuk dia. Itu dia. Kalau di marifat satu aja tuh. Contoh lah nih. Ini beras. Nah, beras. Ya, beras itu di tanah dia. Di tanah, tahu Bu lihat di tanah. Dimasak. Setelah dimasak, apa sebutannya? Nasi itu. Kasih air lagi setelah jadi nasi. Jadi bubur dia tuh. Kasih gula lagi setelah jadi bubur. Bubur ayam. Seluruh kalipah bubur ayam. Jadi bubur ayam, bubur nasi itu sebenarnya apa tuh? Beras itu dah. Kalau bahasa ma'rifatnya beras saja. Kalau udah di hakikat, beras itu sebutannya nasi, bubur, tambah ayamnya. Jadi bagaimana cara kita menilik-nilik? Ini baru kita belajar menyenter-nyenter namanya. Ini belajar menyenter namanya. Belajar untuk menoin-noin di dalam diri. Lihat.
Pandangan zohir, nah, tampak bubur ayamnya. Pandangan batin, tampak berasnya. Pandangan zohir, nampak buburnya. Pandangan batin, nampak berasnya. Pandangan zohir, nampak nasinya. Pandang batin, tampak berasnya. Maka beras inilah yang zat. Nasi, bubur, tambah bubur ayam, ini disebut sifat. Kesimpulannya, zat itu hanya satu. Zat itu hanya satu. Sifat itulah yang banyak. Banyak rupanya, banyak bentuknya, banyak wujudnya. Kalau banyak bentuk dan rupanya, banyak pula namanya. Apa maksudnya? Banyak bentuk rupa, banyak pula namanya. Segala yang wujud ini disebut namanya wujudullah. Rahasia memandang wujud Allah. Kalaulah segala yang wujud ini adalah wujudullah, rahasia memandang wujudnya Allah. Kalau begini bentuknya apa namanya? Kalau begini bentuknya apa namanya? Kalau begini bentuknya apa namanya? Papan tulis. Itulah yang katakan sifat itu boleh banyak. Namanya juga banyak sesuai dengan bentuk dan rupanya. Namun orangnya satu saja. Itu mesti pahami. Ini yang dikatakan suhudul kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah. Kemudian suhudul wahdah fil kasrah. Fil kasrah. Terakhir suhudul wahdah fil wahdah. Yang pertama, suhudul wahda fil kasrah. Apa artinya? Suhudul wahda fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksudnya Bu? Pandang yang satu pada yang banyak. Apa? Pandang Allah pada sekalian alam. Apa maksudnya itu? Itu suhudul kasrah fil wahda. Ini suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Apa maksud pahamnya? Pandang Allah pada sesuatu. Iya itu apanya artinya? Pandang Allah pada segala sesuatu. Kalau arti harfiahnya, pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu siapa? Allah. Yang banyak itu siapa? Nah, pandang Allah pada alam, pandang Allah pada sesuatu. Benar tuh. Makna hakikatnya suhudul wahda fil kasrah, makna hakikatnya Allah lah yang wujud pada sekalian alam. Paham tak? Allah yang wujud pada sekalian alam. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahda. Apa artinya Daniel? Nah, pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya itu Daniel? Ulang lagi. Jelaskan makna yang sempurna yang satu itu apa? Allah. Nah, ulang lagi. Bahwa segala yang nyata ini, yang banyak ini adalah wujud Allah. Itu dia. Bahwa segala banyak ini, sekalian alam ini, segala sesuatu ini, inilah nyatanya rupa diri Allah. Jangan ragu di situ. Ya. Sekalian alam, segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, itulah nyatanya akan rupa diri Allah tuh. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya rupa Allah pada sekalian alam, pada segala sesuatu, itu yang disebut namanya insan. Insan apa namanya? Insan kamil mukamil itu. Tuh. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Apa artinya? Nah, artinya dulu. Suhudul wahda fil wahda apa? Pandang yang satu tampak yang satu. Nah, pandang yang satu tampak yang satu. Apa maksudnya Pak Ripai? Pandang Allah tampak Allah. Apa makna di balik itu? Pandang Allah tampak Allah itu? Iya, Allah yang ada cuma betul tuh. Pandang Allah tanpa Allah. Benar itu dah. Kita ambil makna di balik itu lagi supaya jelas. Pak Ji, sempurnakan. Allah itu yang memandang dirinya sendiri. Itu di Allah yang menyaksikan kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya yang besar, dirinya yang terpuji, dirinya maha suci, dirinya segala-gala yang wujud ini. Dia yang melihat dan mendengar. Itu dia tuh. Inilah yang disebut namanya memandang Allah itu pada diri.
Karena diri inilah sempurnanya memandang dirinya Allah tuh. Kalau udah paham Bapak Ibu, lepaslah diri kita itu disebut namanya jahil murakab, itu lepas. Lepas itu apa maksudnya? Hah? Hah? Lepas itu merdeka. Tidak lagi kita ini dikatakan jahil. Benar-benar kita sudah mengenal Allah, sudah nyata pada diri yang disebut nama insan kamil mukamil. Tidak lagi kita disebut namanya jahil murakab, tidak lagi kita dikatakan buta, tidak lagi dikatakan tersesat. Karena dia sudah mengenal siapa Allah dan siapa dirinya. Rupanya Allah dan dirinya itu esa rupanya. Jadi jangan ceraikan insan dengan Allahnya. Jangan pisahkan Allah dengan insannya. Tapi pahamilah Allah dan insan itu esa dia. Tuh. Satu dia orangnya itu. Inilah namanya orang yang telah bersahadat itu Bapak Ibu. Sahadat itu apa artinya itu? Menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada yang wujud hanya Allah. Kalau bersaksi itu melihat atau tidak tuh? Melihat. Melihat siapa sih itu? Melihat Allah kan. Sudah lihatkah Bapak Ibu Allah tuh? Udah. Pada siapa? Pada diri. Itu yang syahadat tuh. Jadi bukan ucapan. Kalau ucapan, semua orang pandai itu. Ya, non muslim masuk Islam dia bersyahadat tuh. Kamu bersyahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi itu dalam bentuk lapas. Itu dalam bentuk kalam, itu dalam bentuk ucapan. Namanya bersyahadat, bersaksi, tentu kita melihat itu. Yang kita saksikan, rupanya yang melihat dan yang kita saksikan itu sudah sempurna pada diri sendiri itu dia. Ini yang diri yang telah bersyahadat itu. Ini diri yang bersaksi itu. Makanya kalau udah benar syahadatnya, setelah syahadat apa lagi? Hah? Setelah syahadat apa lagi? Rukun Islam ada berapa? Ada 7 atau 6? Hah? Itu. Makanya sebelum sholat itu benarkan syahadatnya dulu. Nih. Syahadat. Syahadat. Udah benar kita udah menyaksikan dia pada diri ini baru udah habis itu sholat. Setelah syahadat sholat. Setelah Bapak Ibu menyaksikan Allah, sudah nyata rupanya yang disebut insan pada diri Bapak Ibu sendiri. Ini yang diri yang kelima. Ini diri yang syahadat itu. Baru ada sholat di situ. Ini sholat yang sudah menyaksikan. Maka siapa sholatnya tidak menyaksikan Allah, batal dah tuh dah. Ini bahasa hakikat ya. Kalau bahasa fikih kan tidak seperti itu. Kalau bahasa fikih apa? Halo? Kalau bahasa ilmu fikih, kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun sholat, dah sah itu dah. Tapi dalam bahasa hakikat, mesti menyaksikan Allah. Inilah yang disampaikan oleh orang-orang arifin. Seperti Imam Ali, la na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat. Ini pula yang dikatakan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah itu benar-benar hatimu yakin. Mana yang katakan yakin? Sembahlah Allah itu benar-benar kamu yakin. Yang dikatakan yakin apa? Hah? Ini kata Nabi, jangan kata kita. Kata Nabi kita arahkan. Yang dikatakan yakin, al-imanu kullu. Iman yang iman sempurna. Mana yang katakan iman yang sempurna? Hah? Apa? Iman yang sempurna tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Rabbmu itu benar-benar hatimu tuh yakin. Berarti mana yang dikatakan yakin? Udah terjawab. Kata Nabi,
Al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Sekarang mana yang dikatakan iman yang sempurna? Apa Pak Zuar? Iman yang sempurna itu adalah al-iman an tu'minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna di mana kamu sudah menyaksikan Allah. Kalau kita sudah menyaksikan Allah, itu udah benar syahadat kita itu. Udah benar syahadat kita tuh. Makanya sebelum sholat saksikan Allah lebih dahulu. Sebelum sholat pandang Allah dahulu pada diri. Sudah terpandang Allah pada diri, sudah terlihat Allah pada diri, baru ada sholat di situ. Makanya sholat yang didirikan itu mesti sholat yang menyaksikan Allah. Siapa sholatnya tidak menyaksikan Allah, maka sholatnya batal. Makanya ketika sholat, sebelum kita takbir, sebelum menyebut Allahu Akbar, kita sudah menyaksikannya. Udah disaksikan Allah dulu, baru Allahu Akbar. Ikut Tuhan lalu disaksikan ya dong. Tuhan masih di langit aja baru ada takbir langsung. Contoh, ini ilustrasi Ustadz bawakan. Ustadz mau mengaji ke Kubang. Nah, ke Kubang tahu kan? Jangan ke Kubang lagi. Ustadz mau pergi ke rumah Bapak Ibu, pergi bertamu aja lah. Ya, Ustadz ingin bersilaturahim sama Bapak Ibu. Nah, Ustadz masih di majelis baru. Lalu apa kata Bapak Ibu? Masuklah Ustadz. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz. Itu yang pertama. Ustadz masih sini. Apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Ya kan? Yang kedua, Ustadz ingin bersilaturahim sama Bapak Ibu ke rumah. Lalu Ustadz pergilah ke rumah Bapak Ibu. Setelah Ustadz sampai di depan pintu Bapak Ibu, lalu apa kata Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Masuklah Ustadz. Pertanyaannya, mana ungkapan yang paling benar? Ketika Bapak Ibu menyebut Assalamualaikum itu, sebelum Ustadz hadir, sebelum Ustadz nampak, atau setelah Ustadz hadir dan nampak sama Bapak Ibu? Mau? Setelah hadir Ustadz dah nampak Ustadz baru bilang apa kabar Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz, masuklah Ustadz. Kalau Ustadz masih di sini, lalu apa kata Bapak Ibu? Masuklah Ustadz, apa kabar Ustadz? Itu apa nama itu? Itu pesong nama itu. Paham tak maksud contoh nih? Paham. Nah, dipaham-pahamkan lah dulu. Begitu kita takbir itu, saksikan Allah pada diri dulu, baru sebut Allahu Akbar. Ini Allah belum disaksikan lagi. Allah belum dipandang lagi pada diri. Udah Allahu Akbar, entah mana-mana Allahnya. Lihat Allah pada diri dulu, kehap. Baru Allahu Akbar di situ. Setelah sholat apa lagi itu? Puasa. Apa makna puasa itu yang sebenarnya itu? Menahan. Imsak. Apa makna imsak menahan itu Bapak Ibu? Tahan. Imsak. Apa maksudnya tahan? Tahan, jangan kamu mengaku kamu itu yang memandang. Tahan, jangan mengaku kamu itu yang mendengar. Tahan, jangan kamu mengaku yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Itulah imsak tuh, hakikat puasa tuh. Ini yang daimun. Rupanya apa? Rukun Islam ini Bapak Ibu satu paket nih. Jangan dipisah-pisahkan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, satu paket. Itu mesti pahami. Supaya apa? Supaya sempurna rukun Islam itu pada diri. Setelah puasa apa lagi? Zakat. Apa tuh zakat? Mensucikan apa?
Zakat itu maknanya suci. Siapa yang suci pada diri Bapak Ibu tuh? Allah yang suci. Allah yang suci. Itu maknanya. Karena Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kalau Allah yang wujud, Allah yang ada, maka yang zakat itu maknanya itu adalah suci. Sudah mengenal siapa yang suci itu yang sebenarnya. Nah, kalau diturunkan ke bawah bahasanya, sucikanlah diri supaya kita mengenal diri yang maha suci. Kenapa demikian? Diri yang maha suci itu tertutup dengan noda yang ada pada diri. Mungkinkah Bapak Ibu bisa membersihkan baju dengan air yang kotor? Bisa? Bisa. Jadi membersihkan baju yang kotor itu dengan air apa? Dengan air yang bersih. Bagaimana diri kita ini akan bisa mengenal dan menyaksikan Allah kalau diri kita ini dalam keadaan kotor? Maka sucikan diri. Jangan diri ini dikotori oleh dunia. Mana yang dikatakan dunia? Yang dikatakan dunia itu sesuatu hal apa saja yang membuat kita lupa dengan Tuhan, yang membuat kita lalai dengan Tuhan. Itulah dunia itu. Ya. Apa saja yang membuat kita lupa dengan Tuhan, apa saja yang membuat kita lalai dengan, itulah dunia. Nah, maka sucikan itu. Barulah kita tahu diri yang maha suci itu. Itu maksudnya. Jadi yang maha suci itu adalah Allah. Tiang fitrah tuh, tiang zakat tuh. Kemudian apa lagi? Haji. Haji itu apa artinya? Apa arti haji? Berkunjung? Berkunjung ke Baitullah. Siapa yang ditemuinya situ? Allah. Ini berkunjung ke Baitullah sampai ke Makkah nak berjumpa Allah dah. Balik ke Indonesia sampai ke Pakai Baru jumpa Tuhan di situ. Baik ke Makkah nak bersobok Tuhan dah. Tapi sampai di Indonesia menuju lah Pekanbaru. Masuk di Majlis Baru bersobok Tuhan di situ. Tuh. Haji adalah orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya. Orang yang sudah fana. Orang yang sudah bakoh Tuhan dia. Itu yang katakan haji itu. Kalau dah sempurnakan zahirnya ke Makkah, barulah pulangnya disebut Kiai Haji. Kiai Haji. Ini adalah orang yang sudah berkekalan dengan Tuhan, baru Kiai Haji. Bukan gelar-gelar sembarangan. Ini mentang-mentang dari pondok keluarnya pakai selendang panjang-panjang, itulah Kiai Haji itu. Bukan seperti itu maknanya. Kiai Haji itu orang yang sudah berkekalan, orang berkesenambungan dengan Tuhan. Itu yang Kiai Haji itu. Tapi kalau dia belum pergi ke Makkah, saja namanya. Ya, makanya jangan Bapak Ibu buta dengan gelar-gelar ini. Itu aja perlu. Ya, gelar yang tertinggi itu adalah hamba Allah. Itu gelar yang tertinggi itu hamba Allah. Hamba Allah. Gelar tertinggi itu hamba Allah. Kenapa? Yang siapa itu siapa? Siapa itu? Itu gelar tertinggi itu. Inilah orang yang sudah duduk pada makom Tuhan. Kalau udah paham makna hakikat hamba Allah, yang hamba itu hamba Allah, hamba itu yang Allah, hamba Allah. Ya, itu yang duduk pada makom Tuhan tuh. Kalau udah tahu rahasianya, itu dia maknanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenal dan memahami akan rahasia sejati diri kita ini. Nah, kalau udah paham kita rahasia sejati diri kita, maka dah khatam namanya kaji itu. Tak nampak lagi diri kita ini. Bahasa Ustadz, tak terpandang sama Allah lagi. Tak terlihat sama Allah lagi bahwa ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak terlihat sama Allah, ada diri yang lain selain daripada dirinya, rupanya Allah lah yang melihat dan menyaksikan dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Nyata wujud rupanya yang sebut namanya insan. Itu yang khatam tuh. Tidak ada bayang-bayang dirinya lagi itu. Itu yang dah khatam tuh dah.
Nah, sampai ajal kita Pak Haji aku matilah leh. Nggak ada mesti ditakui kali itu Bapak Ibu. Ikhlas aja lagi itu. Ya, nggak ada yang mesti ditakutkan lagi itu. Inilah orang yang khatam tuh dah. Makanya sebelum Israel datang, matikan diri. Sebelum ajal datang, matikan diri. Supaya kita benar-benar tidak terpandang lagi diri kita ini sama Tuhan. Tak nampak sama Allah kita ini yang berbuat lagi. Tak nampak sama Allah kita ini yang hidup lagi. Yang hidup itu aku, yang berbuat itu aku, yang wujud itu aku, kata Allah. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin, aku segala-galanya itulah aku dalam keakuan aku. Aku. Sampai ke lidah tu, tak menyebut-nyebut lagi itu. Itu yang sempurna tu Bapak Ibu. Ini saja mungkin Bapak Ibu dah panik aku dari tadi. Mari kita buka musakarah dan tanya jawab kita tentang memahami akan rahasia diri sejatinya diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.